Pengembangan kasus korupsi dana hibah Bawaslu Ogan Ilir tahun 2020, 3 terdakwa disidang di Pengadilan Negeri Palembang. Jero agenda sidang dakwaan penuntut umum terungkap kalau kerugian negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa sebesar 7,4 miliar rupiah. Sidang 3 terdakwa korupsi dana hibah Bawaslu Ogan Ilir tahun anggaran 2020 ini jalani sidang di Pengadilan Negeri Palembang Jumat 20 Oktober 2023. Juru kasus dugaan korupsi ini menjerat 3 terdakwa, yakni Darmawan Iskandar selaku ketua, Karlina dan Idris masing-masing sebagai komisioner Bawaslu. Jaksa penuntut di hadapan Majelis Hakim Misrianti baca dakwaan terhadap 3 terdakwa. Perbuatan para terdakwa melawan hukum sudah melakukan perbuatan memperkaya diri dewek atau wong lain atau suatu korporasi yang pacak ngerugi ke keuangan negara atau perekonomian negara. Kepala Seksi Bidang Pidana Khusus Pitsus Kejari Ogan Ilir, Julindra Purnama Jaya mengungkapkan, pihaknya sudah membaca dakwaan terhadap 3 terdakwa kasus korupsi Bawaslu Ogan Ilir. Julindra nambah kali perkara ini merupakan pengembangan juru perkara sebelumnya. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 20 bulan 10 tahun 2023, telah dibacakan dakwaan untuk terdakwa yang berinisial D, DI, I, dan K. Untuk jabatannya itu komisioner dan ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir, dan selanjutnya akan dieksekusi dengan minggu depan pada tanggal 26, eksekusi dari penasihat hukumnya para terdakwa. Untuk pasal yang disangkakan sama semua, ketiga terdakwa pasalnya sama semua, ketiga-tiganya. Bang, untuk kerugian negaranya berapa? Untuk kerugian negara 7 miliar 7,4 miliar. Belum yang balik ke kerugian negara. Oh, yang ini sudah mengembalikan kerugian negara. Oh, untuk mengembalikan kerugian negara untuk terdakwa ini nanti kita buka di persidangan saja. Sementara sesudah sidang, pihak penasihat hukum ketiga terdakwa Saipuddin Zahri mengungkapkan, sesudah mendengar dakwaan penuntut umum, minggu depan pihaknya bakal ngaju ke eksepsi. Daripada ketiga terdakwa akan mengajukan eksepsi minggu depan. Soal materi eksepsi nanti ya. Ya. Atas perbuatannya, para terdakwa diancam pidana juru pasal 2 ayat 1, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Lutfi, PAL TV.